Halo pemirsa, selamat pagi. Halo, Kembali bersama kami pagi. di 811 Show di pagi hari yang agak mendung. Agak mendung, udah Pagi 2 ini, hari udah mendung, hari ya. hujan terus. Tapi mudah-mudahan ini di hari Selasa ini ada kabar yang cukup mengembirakan. Memang setelah kemarin itu FDR, Flight Data Recorder ya, berhasil diangkat. Hari ini pun akhirnya cockpit voice recordernya sudah berhasil diangkat. Ya, pagi ini ya oleh tim penyelam dari baik itu dari Basarnas maupun dari TNI AL yang berhasil menyelam pagi ini berhasil menemukan dan mengangkat CVR atau cockpit voice recorder ini ke permukaan. Kita harapkan ini juga bisa menjadi suatu kabar yang bagus bagi KNKT juga agar bisa mengungkap apa sebenarnya yang terjadi dengan pesawat AirAsia KZ8501 ini. Betul, karena dua-dua komponen dari black box itu sudah lengkap, maka proses untuk membaca, mengunduh datanya, kemudian menganalisa apa sebetulnya penyebab jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501 bisa segera dimulai. Ya, nanti kita juga akan lengkapi dengan dialog, kita akan berbincang dengan pengamat ataupun peneliti dari teknologi penerbangan dan antariksa nasional dan atau juga pengamat penerbangan terkait dengan bagaimana mungkin nanti KNKT seperti apa mencoba untuk menganalisa apa yang terjadi dengan pesawat AirAsia KZ8501 ini. Iya, nanti kami juga akan lengkapi dengan laporan langsung dari rekan-rekan kami yang masih berada di Pangkalan Bun Kalimantan Tengah untuk mengetahui apa perkembangan terkini dari sana. Pemirsa, kami awali 811 Show ini ada berita mengenai setelah mengangkat Flight Data Recorder atau FDR pesawat AirAsia yang mengalami kecelakaan kemarin, pagi ini cockpit voice recorder juga telah diangkat dari dasar laut. Ya, lokasi penemuan CVR atau cockpit voice recorder ini berjarak sekitar 200 meter dari ditemukannya FDR kemarin. Selain menemukan CVR, tim juga mendeteksi bagian besar pesawat di kedalaman 30 meter. Kemarin bagian black box yang lain, yakni Flight Data Recorder, telah ditemukan. FDR ini langsung dikirim ke laboratorium KNKT yang berada di Jakarta untuk dibuka dan dianalisa sesuai dengan regulasi penerbangan internasional. Dari data FDR inilah akan diketahui kondisi pesawat menjelang dan saat terjadinya kecelakaan. Ya, jadi lokasi penemuan CVR tadi berjarak 20 meter, dari lokasi ditemukannya FDR. Jadi tidak terlalu jauh dari posisi hanya FDR. Mungkin karena kemarin tidak bisa diangkat ke permukaan karena mungkin tertimpa serpihan maupun badan pesawat sehingga menyulitkan tim penyelam untuk mengangkat itu ke permukaan. Tapi hari ini berhasil, kita doakan semoga ini juga menjadi kabar bagus juga bagi KNKT. Ya. Pemirsa, kemudian operasi gabungan pencarian AirAsia ini telah memasuki tahap akhir. Saat ini yang menjadi target pencarian adalah badan pesawat, di mana di dalamnya ini diduga terdapat jenazah korban. Ya, Kepala Basarnas, Marsikal Madya FH Bambang Sulistyo mengatakan akan ada pengurangan jumlah personel tim pencari dibandingkan hari-hari sebelumnya. Meski demikian, Basarnas tetap akan terus melanjutkan proses pencarian jenazah. Operasi pencarian yang dilakukan Basarnas nantinya tidak akan melibatkan bantuan pihak lain atau operasi harian Basarnas. Marsikal Madya FHB Sulistyo meyakini Basarnas tetap mampu melakukan pencarian terhadap sejumlah jenazah yang hingga saat ini belum ditemukan. Sementara untuk pencarian lanjutan, rencananya Selasa pagi ini tim akan bergerak ke titik lokasi yang telah ditandai untuk mengangkat cockpit voice recorder ke daratan. Operasi itu ada awal, ada akhir, ada action lanjutan. Nah, ini tahapan langkah yang selalu terjadi supaya memastikan kegiatan kita itu menjadi firm. Tidak ada operasi itu seumur hidup, kan tidak ada. Tetapi ingat, ada harapan. Harapan keluarga. Saya tahu persis, paham sebenarnya apa yang ada dalam benak bagi keluarga yang saat ini belum teridentifikasi sehingga tidak tahu keluarga itu sudah ditemukan atau belum. Saya pikir kalian dengan saya sama, tapi saya operasi juga ada hitungan
efektivitas dan efisiensi. Pengurangan personel ini mungkin yang dimaksud dari Mas Kamaldia Sulistyo ini mungkin juga dari pihak asing ya, dari Amerika, dari Jepang, dari negara Tengah Malaysia maupun Singapura. Iya, karena kemarin dari Rusia juga sudah mengatakan bahwa mereka akan menarik bantuan. Iya, memang tugas mereka sudah dalam membantu pencarian evakuasi pesawat AirAsia ini sudah selesai, dan juga dari pihak mungkin dari Amerika Serikat juga sudah membantu mengevakuasi beberapa jenazah waktu itu, dan ini dan bukan tidak mungkin atau bukan tidak pasti kalau personel kita ini tidak mampu untuk melakukan evakuasi, tapi memang personel kita mampu, terbukti dengan ditemukannya CVR dan juga FDR dalam waktu yang hampir berdekatan ya. Kemarin juga sudah ditegaskan bahwa meskipun fokus utamanya kan mencari black box atau kotak hitam sudah ditemukan, tetapi proses untuk mencari kembali jenazah yang belum terevakuasi dan juga serpihan pesawat akan tetap terus dilakukan. Terus dilanjutkan. Sementara itu bagian dari ekor pesawat AirAsia yang sebelumnya ditemukan ini telah dipotong, dan pemotongan ini dilakukan untuk memudahkan proses penyimpanan dan juga penyelidikan. Ya, proses pemotongan bagian ekor AirAsia ini juga melibatkan pihak produsen pesawat, yaitu Airbus. Ekor AirAsia yang sudah berhasil dibawa ke Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah dipotong menjadi beberapa bagian. Tujuan pemotongan ini untuk memudahkan proses penyimpanan di dalam gudang di Pelabuhan Kumai. Proses pemotongan ini juga dibantu oleh perwakilan dari Airbus untuk mendapatkan pola pemotongan yang tidak mengganggu proses penyelidikan. Kondisi ekor AirAsia ini sendiri tampak rusak di bagian bawah. Menurut pengamat penerbangan Gary Suyatman, hal ini memunculkan spekulasi atau dugaan terjadi tabrakan keras dengan permukaan air laut. Box itu bisa terlepas pada saat ekornya jatuh di air. Jadi posisinya ini kan ekor ini ada di sayap belakang sebenarnya. Jadi di bawah ekor yang tegak, lalu di dekat dengan sayap belakang. Nah, sayap belakang ini udah lepas. Nah, jadi mungkin ikut lepas dengan itu juga, dengan beberapa bagian yang menempel di situ. Jadi memang logikanya seharusnya di belakang. Tapi kalau bagian belakang hancur, ya itu berarti tidak mungkin sudah tidak harus pasti ada di situ. Meski di dalamnya tidak ditemukan black box, namun bagian ekor pesawat ini cukup penting untuk proses penyelidikan, untuk mengetahui kronologi jatuhnya pesawat yang juga akan dicocokkan dengan data dari black box. Tim Liputan Metro TV. Baiklah, sekarang kita akan jeda dulu simak pemirsa. Setelah jeda kami akan kembali dengan berdialog. Kami akan berdialog dengan seorang peneliti teknologi penerbangan dari LAPAN, Bapak Sulistyo Atmadis. Selamat pagi, Pak Sulistyo. Dan juga di sini ada pengamat penerbangan, Ibu Ruth Hana, yang akan mencoba membantu kita kira-kira apa setelah penemuan FDR dan juga CVR ini, apa yang akan dianalisa oleh KNKT. Ya, informasinya akan kami hadirkan selepas jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Eklater Show. Ya, pemirsa, Flight Data Recorder atau FDR alias perekam data penerbangan ini menjadi salah satu pembuka rahasia penyebab jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501 di kawasan perairan Selat Karimata. Ya, penyelidikan dan analisa FDR dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi dibantu oleh pihak Airbus. Flight Data Recorder (FDR) telah ditemukan dan diangkat dari dasar laut pada Senin pagi. Perekam data penerbangan ini dibawa dalam sebuah kotak berisi air untuk menghindari karat. Flight Data Recorder sebelum dibawa ke Jakarta untuk dianalisa dipertunjukkan di depan wartawan di Pangkalan Bun. Bersama Panglima TNI, Ketua KNKT Tatang Kurniadi menyatakan, investigasi black box ini akan melibatkan investigator dari Airbus. Pelaksanaannya dilakukan di laboratorium milik KNKT. Barang ini akan terus dibuka di sini. Jadi mudah-mudahan kita selesai. Sejauh ini kita yakin bisa. Kalau tidak ada saksi, saya akan menunggu sampai saksi itu datang. Saksi yang kita perlukan, satu dari Prancis, yang kedua dari
Singapura, yang ketiga dari negara lain yang memang terkait di situ dan menyatakan minat kuliah. Barangkali nanti kami ingin menghadirkan juga jajaran dari Mabes TNI dan Kemenhub untuk meyakinkan bahwa barang ini betul dibuka di situ, hasilnya bagus atau tidak bisa disaksikan bersama. Dan kami sudah cukup pengalaman, ada 100-an lebih black box yang sudah dibuka oleh lab KMKT. Dalam proses investigasi data FDR, KMKT akan mengunduh dan mentranskrip data teknis penerbangan untuk kemudian dianalisa. Selain dari FDR, data teknis penerbangan juga akan diambil dari Cockpit Voice Recorder atau CVR. Flight Data Recorder atau FDR berfungsi merekam data teknis pesawat seperti ketinggian, kecepatan putaran mesin, radar, autopilot, dan data teknis lainnya. FDR mempunyai durasi rekaman hingga 30 jam. Sementara bagian Cockpit Voice Recorder atau CVR berfungsi merekam percakapan pilot-kopilot, pilot dengan ATC, serta awak pesawat. Tim Liputan, Metro TV. Nah, penemuan Cockpit Voice Recorder dan Flight Data Recorder ini merupakan langkah awal dalam proses penyelidikan yang dapat merangkai potongan kejadian demi kejadian sebelum terjadinya kecelakaan pada pesawat terbang. Ya, dan untuk membahas itu lebih lanjut, tadi kami sudah perkenalkan ada Bapak Sulistyo Atmadi, peneliti dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Level 8, dan juga ada Ibu Ruth Hana, pengamat penerbangan. Saya ke Ibu Hana dulu. Ibu, kita sudah menemukan FDR dan pagi ini juga sudah ditemukan Cockpit Voice Recorder. Ya, sudah selangkah lagi lebih maju untuk mengungkap penyebab jatuhnya pesawat. Apakah memang sudah akan dekat kita mengetahui penyebab jatuhnya itu? Betul sekali, Mbak. Jadi merupakan suatu langkah yang bukan cuma satu langkah ke depan, tapi ini udah ribuan langkah ke depan. Karena sangat memudahkan para investigator di KMKT nantinya untuk mengungkap secara lebih rinci dan lebih cepat dengan adanya dua kotak ini. Betulkah bisa lebih cepat? Karena kan waktunya antara bisa 1 bulan, bisa juga 1 tahun, maksimal 1 tahun ya, Bu ya? Maksimal 1 tahun. Betul. Itu sebenarnya lamanya tuh karena kita harus menganalisisnya dengan bekerja sama dengan banyak pihak, kemudian mencoba mencari teori-teori itu dicocokkan. Nah, ini yang biasanya kadang-kadang para ahli itu kan kalau berdiskusi tidak mungkin secara cepat bisa bersama-sama sepakat. Biasanya akan terjadi diskusi yang keras gitu ya untuk mencapai satu kesepakatan. Sebenarnya, Bu, antara FDR dan CVR ini mana yang lebih berharga atau yang lebih menentukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini? Apakah mereka memang saling melengkapi saja? Ya, sebenarnya memang saling melengkapi, tetapi kalau mau lebih rinci kita mengetahui bagaimana pergerakan si pesawat itu sampai crash atau sampai hilang, itu memang dari FDR. Karena dia yang merekam, apalagi sekarang diketahui FDR ini menyimpan 1.200 parameter. Banyak sekali. Iya, makanya akan lebih lama mungkin, tapi juga akan lebih cepat karena sudah lebih spesifik apa yang akan mau dicari lebih dulu. Oke, Pak Sulistyo, apakah memang betul sebetulnya black box ini benar-benar komponen terpenting, komponen utama untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat? Atau tidak adakah cara yang lain? Ya, sebetulnya tentu ada cara lain, tapi ini adalah yang utama. Dan tentu saja sebetulnya masalahnya bukan di masalah black box ya. Yang sekarang terjadi adalah bagaimana kita mencarinya, karena kadang-kadang sampai hilang, nggak ketemu, sehingga kita nggak bisa mengungkap. Nah, dengan itu saya kira lebih baik kalau bagaimana teknologi dikembangkan, karena teknologi sekarang itu sudah sangat maju. Bagaimana kita bisa membuat suatu peralatan di mana paralel dengan black box tadi, apakah memungkinkan data-data tadi juga ditransmit ke darat. Nah, memang ribuan pesawat dalam satu hari ya, tapi jadi maksudnya kalau itu memang suatu hal yang penting bagi keselamatan, kenapa tidak diusahakan gitu. Jadi maksudnya ketika FDR atau black box itu merekam saat penerbangan, di darat itu juga paralel sambil merekam juga, sambil menyimpan juga gitu. Tapi apakah memang selama ini sudah ada, Pak, teknologi yang seperti itu? Sudah ada negara yang menerapkan teknologi seperti itu? Apalagi kan 8 sebenarnya kan
berbagi tugas dengan PT Dirgantara Indonesia dalam merancang bangun pesawat di Indonesia. Apakah memang bisa itu dilakukan juga di pesawat-pesawat yang dirancang oleh PT DI dan digalakan misalnya? Ya, jadi memang tugas 8 adalah rancang bangun pesawat terbang. Dalam hal ini kita sudah mencoba bekerja sama dengan PT DI merancang N219 yang mungkin tahun 2016 atau 2017 bisa terbang. Tapi selain itu juga kita mengembangkan LSU ya. LSU itu adalah Lapan Surveillance UAV. Nah, di situ kita tentu belajar banyak bagaimana membuat pesawat itu aman. Dan aman itu antara lain tentunya bagaimana kita juga memberikan suatu masukan bagaimana kita mengembangkan teknologi-teknologi pengamanan. Antara lain tadi seperti black box, ya oke. Karena black box itu kan kita tinggal beli ya. Tapi mungkin nggak kita memberikan tambahan suatu transmitter atau apa, kemudian di bawah kita bisa menerima data-data tadi, sehingga kalau memang itu tidak bisa ketemu atau mungkin lama ketemunya, tinggal kita membuka. Sudah ada backupnya di darat, Pak ya. Balik lagi ke pertanyaan tadi, Pak. Selama ini ada negara yang sudah menerapkan teknologi seperti itu, ditransmit datanya ke darat? Saya belum tahu, tapi mungkin maaf, bagaimana Bu Hana? Bu Hana lebih tahu. Ya, mungkin itu diterapkan. Ya mungkin, dan ini memang sangat dikembangkan saat ini karena menurut ahli-ahli penerbangan itu teknologi black box ini akan ditinggalkan. Jadi betul-betul semua akan real time tercatat setiap pergerakan pesawat itu di darat. Baik dari si maskapainya bisa langsung memonitor, kemudian termasuk juga bandara-bandara yang akan dia singgahi atau yang ATC yang akan dilintasi. Termasuk Indonesia juga sedang mengembangkan teknologi. Kalau itu belum mungkin, karena mahal sekali Mbak. Even dengan yang black box sekarang itu sudah mahal sebenarnya. Ya, jadi tidak semua pesawat juga bisa menempatkan black box sebenarnya karena mahal. Nah, Bu Hana, ini di FDR ditemukan kemarin, CVR ditemukan hari ini. Jarak mereka, jarak penemuannya ini kan sekitar 20 meter, tidak jauh dari lokasi penemuan dari FDR ini. Ini berarti mengindikasikan apa kira-kira? Adakah memang apakah memang letak mereka ini, letak FDR dan juga letak CVR ini memang berdekatan, ataukah memang hanya kebetulan saja berdekatan seperti ini? Nggak, memang ditempatkan di satu lokasi yang sama antara FDR dan CVR. Kemudian itu caranya menempelkan juga hanya di skrup aja ya Pak ya, di badan pesawat, di belakang, di ekor. Nah, jadi kalau dia kena benturan itu memang dimaksudkan untuk cepat terlempar. Malah ada yang teknologi dia dengan sendirinya begitu terjadi darurat, keadaan darurat, dia akan otomatis terlontar. Jadi ada yang teknologi itu, tapi ada yang teknologi yang seperti dipakai Airbus. Ketika ada hentakan baru dia terlempar. Ini jadi berbeda-beda tiap pesawat ya, Pak Sulistyo ya. Airbus berbeda misalnya, atau Boeing berbeda, atau pesawat buatan DI juga mungkin juga berbeda lagi. Ya, kalau itu kan black box itu kan bukan dibikin oleh industri pesawatnya, tapi kita beli. Nah, tentu sesuai dengan keperluan dari pesawat. Pesawat kecil dengan pesawat besar tentu akan berbeda, karena sensor yang dipasang juga pesawat kecil tentu tidak sebanyak pesawat yang besar. Tapi ada juga teknologi yang sudah dipakai di pesawat tempur, seperti pesawat Amerika itu kalau terlempar itu bisa ngapung misalnya. Tapi itu tentu selain mahal juga, toh kalau terlempar ya di laut untung bisa terapung, tapi kalau di darat ya sama saja hilang. Jadi apakah itu karena belum sesuai dengan antara biaya yang dikeluarkan karena mahalnya sehingga belum diterapkan, tapi saya kira lebih realistis kalau kita yang tadi parallel transmit tadi, karena memang sejak tahun 50 kan ini dikembangkan black box tadi. Artinya ya seperti itu saja, hanya mungkin medianya yang berubah. Kalau dulu dengan pita magnetik, sekarang dengan solid itu Baik. Ya. Baik Pak Sulistyo, Bu Hana, kita akan sambung lagi diskusi kita terutama mengenai tadi potensi dari paralel transmit ke darat itu ya. Kita akan bahas lagi lebih jauh. Tapi setelah jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di 811 Show.
Pemirsa, upaya tim DVI untuk mendapatkan data antemortem 2 korban pesawat AirAsia dari keluarganya di Pulau Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku ini gagal karena kendala gelombang tinggi dan juga arus laut yang kuat. Ya, rombongan tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda NTT yang menuju Pulau Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku terpaksa berbalik arah kembali ke Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur karena terhalang gelombang tinggi setinggi 5 meter. Kapten kapal memutuskan untuk berbalik arah karena kapal tidak bisa mengambil haluan ke kanan akibat kuatnya arus laut. Tim DVI Polda NTT ini dilibatkan dalam proses pengambilan contoh DNA keluarga korban AirAsia setelah Polda Jawa Timur meminta tim DVI Polda NTT karena jaraknya yang lebih dekat ke Pulau Leti. Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus Surabaya menyiapkan data yang bisa dipergunakan untuk keperluan klaim asuransi korban pesawat jatuh AirAsia KZ8501. Data-data di kantor imigrasi ini diharapkan dapat memudahkan proses klaim asuransi. Data korban AirAsia di kantor imigrasi kelas 1 khusus Surabaya dapat dibuka lewat program Border Center Management. Melalui program tersebut, semua data korban AirAsia KZ8501 dapat diakses petugas kantor imigrasi, termasuk korban yang tinggal di luar negeri serta korban yang mengurus paspor dari kantor imigrasi wilayah lain. Ya, selain manifest penumpang pesawat, identitas penting lainnya yang membantu proses pencairan asuransi, diantaranya kartu tanda penduduk, akte kelahiran, dan juga kartu keluarga turut disiapkan. Nah, data-data tersebut dinilai penting untuk mencegah persoalan hukum di masa mendatang terkait dengan klaim asuransi keluarga korban AirAsia KZ8501. Dengan data lengkap ini, dana asuransi yang dicairkan bisa diberikan ke pihak ahli waris yang sebenarnya. Dari Pineng, kami memiliki data perlintasan. Kemudian dari sana kami ketika yang bersangkutan memohon paspor, data-data itulah yang kita unduh kembali dan itu nanti akan kelihatan siapa ahli waris yang sebenarnya berdasarkan data yang kita miliki. Barangkali itu untuk memudahkan pemerintah daerah, untuk memberikan kepolisian, untuk memberikan rekomendasi nanti kepada pihak korban apabila suatu saat terjadi kasus hukum untuk klaim asuransi. Walaupun dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai proses identifikasi dari jenazah AirAsia pesawat AirAsia KZ8501, kami sudah bergabung dengan rekan kami Rifai Pamuni yang berada di Mapolda Jawa Timur. Rifai? Ya, Rifai, apakah saat ini tim identifikasi sudah mulai melakukan kembali identifikasi korban pesawat AirAsia? Tepat sekali, Hariman dan juga Zilvia, hari ini adalah hari ke-17 upaya dari evakuasi dan juga tentunya identifikasi yang dilakukan oleh tim Disaster Victim Identification. Mulai pukul 8 pagi tadi, seluruh anggota dari tim Disaster Victim Identification yang terdiri dari para ahli dan juga dokter forensik dan juga para akademisi yang telah diundang baik dari beberapa negara tetangga juga yang telah hadir masuk menjadi anggota tim Disaster Victim Identification telah hadir di Gedung Mahameru, Polda Jawa Timur yang menjadi posko antemortem sudah mulai melakukan rapat rekonsiliasi untuk membandingkan data antemortem yang dimiliki dari 14 jasad yang masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur dan merupakan tentunya korban AirAsia KZ8501. Yang menarik untuk hari ini Zilvia dan juga Hariman, kami memantau sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Barat kehadiran dari Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Anas Yusuf, yang hadir langsung masuk ke dalam gedung Mahameru Polda Jawa Timur dan tergali informasi dari sekian banyak anggota yang berada di posko pelayanan Crisis Center KZ8501 AirAsia ini bahwa khusus hari ini, hari ke-17, Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Anas Yusuf akan segera memimpin langsung rapat rekonsiliasi. Mengingat bahwa 14 jasad yang masih terdapat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini memiliki sebuah karakteristik yang lebih menantang bagi tim Disaster Victim Identification dikarenakan kondisi tubuh dari jasad korban AirAsia KZ8501 terhitung
langsung dari label peti jenazah B030 hingga B048 yang sudah berhasil dievakuasi dan berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, kondisinya semakin memprihatinkan. Zilvia dan Hariman. Rifai, apakah ada jaminan dari tim DVI untuk terus melakukan proses identifikasi? Tepat sekali, Zilvia. Masih ada jaminan yang disampaikan oleh tim Disaster Victim Identification beberapa saat yang lalu sebelum rapat rekonsiliasi post-mortem dan juga data antemortem dilakukan. Kami sempat menjumpai Komisaris Besar Polisi Budiono yang menjabat sebagai koordinator dari tim Disaster Victim Identification pada saat masuk ke gedung Mahameru Polda Jawa Timur, ditemani oleh beberapa keluarga dan kerabat dari korban AirAsia. Seperti yang saat ini masih terus berlangsung di belakang saya, ada beberapa keluarga dan kerabat yang terus berdatangan dan diundang mengikuti rapat rekonsiliasi. Komisaris Besar Polisi Budiono menyatakan bahwa masih terus menyampaikan secara makro sesuai dengan janji Kepala Basarnas dan juga yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo bahwa pencarian korban AirAsia akan terus dilakukan tanpa batas waktu, dan begitu juga yang akan dilakukan oleh tim Disaster Victim Identification. Setiap evakuasi berhasil dilakukan, lalu jenazah atau jasad ini dihantarkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Lalu dengan demikian seterusnya identifikasi akan terus dilakukan sesuai dengan data antemortem dan postmortem yang terus dikumpulkan oleh tim Disaster Victim Identification. Berikut pernyataan dari Koordinator Disaster Victim Identification Polda Jawa Timur. Apakah ini setelah ketemu black box semuanya itu operasi pencarian black box selesai, tapi untuk pencarian korban tetap dilaksanakan, sehingga kita pun juga senantiasa siap setiap saat, kapan saja. Karena tim DVI terkait dengan pencarian korban terus dicari terlebih dahulu. Basarnas menjanjikan demikian, tidak ada seperti janji Presiden kan no limit. Ada kemungkinan penurunan gitu Pak, kekuatan dari pencarian itu jumlah mungkin. Nah itu di Basarnas. Kalau tim DVI sendiri gimana Pak? Jumlahnya tetap konsisten. Tetap utuh ya. Tetap konsisten. Tidak ada pengurangan Pak? Tidak ada, tapi yang bekerja itu kita rolling, ya kita rolling sesuai dengan kebutuhan. Kalau jenazah tinggal sedikit, tentu yang bekerja tidak banyak juga, sedikit disesuaikan jumlah jenazah ya. Terakhir ada informasi. Sylvia dan Hariman, sebelum mengakhiri informasi ini, kami baru saja mendapatkan informasi dari pesan singkat melalui Kepala Basarnas Jawa Timur bahwa dikonfirmasi Kepala Basarnas Pusat akan hadir khususnya di Mapolda Jawa Timur dengan pesawat yang landing dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda, dan diperkirakan estimasinya landing pada pukul 15:15 waktu Indonesia Barat hari ini. Kami akan terus mengupdate informasinya. Kembali kepada Anda. Terima kasih Rifai Pamuni atas informasi Anda dari Mapolda Jawa Timur. Kami akan lanjutkan dialog kami di sini. Pak Sulistyo, tadi kita mengatakan bahwa komponen dari black box itu sendiri kita masih beli dari pihak luar. Tapi Kementerian Perhubungan waktu itu mengatakan bahwa black box itu akan dianalisa sepenuhnya di Indonesia. Tapi kalau komponennya sendiri berasal dari luar, berarti tetap kita membutuhkan bantuan dari pihak luar untuk menganalisa black box itu. Betul demikian Pak? Ya, jadi sebetulnya kalau untuk membacanya sendiri itu kan seperti kita membaca data-data film atau apa dan sebagainya. Jadi alat pembacanya sudah ada. Tapi justru kenapa melibatkan pihak lain itu untuk menganalisisnya terutama. Kalau dulu ya karena kita belum punya alat pembacanya, maka harus dibaca di Amerika. Tapi sekarang kita sudah punya alatnya. Tapi untuk menganalisis kita memerlukan tenaga bantuan, karena tentu pabrik pesawat jelas harus dilibatkan, karena semua karakteristik itu harus disesuaikan dengan itu. Apakah karakteristik itu sudah sesuai, misalnya dia ketinggiannya sekarang sekian atau kecepatannya sekian, itu memang sesuai dengan yang seharusnya. Nah itu tentu melibatkan pabriknya. Kemudian regulasi yang lain tentu dilibatkan pihak airlines-nya, apakah dia memang selalu melaksanakan untuk perawatannya dan sebagainya. Nah, itu akan terlihat di situ. Kalau ada sesuatu keanehan itu akan, dan itu semua harus sepakat. Saya kira Bu Hana tahu persis bahwa
kalau ada yang nggak sepakat itu akan makanya lamanya itu sebetulnya bukan membacanya, tapi menganalisanya supaya semuanya sepakat. Kesepakatan seperti apa sih Bu Hana yang akan perdebatannya memang agak panjang kali lebar itu tadi ya. Karena para ahli ini kan punya teori-teori sendiri di mana ada perbedaan persepsi juga di antara tim satu dengan tim yang lain. Karena kalau tim KNKT yang diturunkan itu biasanya ada 4 tim. Kemudian 4 tim ini masing-masing mengumpulkan data sesuai dengan apa yang harus mereka teliti. Nah, ketika dikumpulkan dalam rapat besarnya inilah terjadi perdebatan itu. Karena kalau orang operasi bilang ya seharusnya dengan ketinggian segini, kemudian kecepatannya segini, ada angin dari kiri atau kanan, dari atas dan bawah, ya harus mengambil tindakan seperti ini. Nah, sementara dari pabrik enggak, pesawat kami sudah dirancang sedemikian rupa untuk bisa menstabilkan posisi si pesawat. Nah, ya seperti itulah terjadinya perdebatan di ruang. Iya. Kira-kira kalau dari SDM kita secara kualitas, secara kuantitas gitu, apakah memang sudah cukup banyakkah ataukah memang orangnya hanya itu saja gitu? Ibu kenal, oh dia lagi menganalisa. Ya, sebenarnya banyak, tapi yang mau atau tertarik untuk melakukan penelitian, kemudian terlibat itu sedikit. Karena terus terang saja. Kenapa itu, Bu? Kenapa itu? Mesti ditanya sama kementerian. Kita ini memang dulu, terutama zamannya saya ya, itu tidak digaji. Jadi memang kalau orang yang berminat dan memang yang suka, itu pasti akan terus mengikuti perkembangan di KNKT, apa yang harus dilakukan tuh kita senang sekali. Tapi kalau mendengar tidak digajinya ini ya orang pasti akan mundur gitu. Apalagi tidak ada pekerjaan yang maksudnya itu akan tetap di situ. Jadi rata-rata adalah konsultan yang punya pekerjaan lain di tempat luar. Tapi sekarang udah pasti digaji dong Bu ya? Saya kurang tahu juga. Jangan sampai tetap juga karena bahaya Bu, karena berarti ada kecelakaan terus ya kalau. Waduh. Jadi jangan sampai ikut digaji juga. Sebenarnya KNKT itu bukan untuk mencari penyebab aja sebenarnya ketika kecelakaan. Tetapi sebelum kecelakaan pun kita sudah harus melakukan penelitian. Itu dia tadi ya, soal penelitian yang harus kita lakukan sebelum untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Nanti kita akan tanya langsung dengan Pak Sulistyo ini karena biasanya beliau ya yang jago dalam meneliti. Ikut rancang bangun pesawat juga. Betul, tapi setelah yang satu ini pemirsa tetaplah bersama kami di 8-11 Show. Pak Sulistyo, kita langsung lanjut lagi. Tadi Bapak sempat menyentil soal penelitian. Nah, kira-kira dari penemuan black box ini, sebelum kita mengambil menarik kesimpulan apa sebetulnya penyebab, tadi Bapak bilang bahwa sebetulnya harusnya ada penelitian yang harus dilakukan sebelum itu. Apa saja sebetulnya penelitian itu, Pak? Dan sebetulnya siapa sih pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penelitian itu? Ya, kalau penelitian jelas lembaga research ya, tapi penelitian untuk apa? Nah, itu tentu banyak yang dibagi-bagi kan tugasnya, tidak semuanya pada institusi yang satu saja. Kalau 8 memang bertanggung jawab terhadap teknologi, jadi risetnya tentu terhadap teknologi. Jadi kalau memang laporan-laporan dari KNKT ini kita bisa kerjasama sehingga kita tahu apakah yang penyebab dari kecelakaan itu, apakah itu memang tentunya dari segi teknologi, apakah itu dari konstruksinya, ataukah karena instrumentasinya dan sebagainya. Maka kita dalam merancang bangun tentu akan lebih berhati-hati lagi untuk supaya itu tidak terjadi. Jadi memang kita tugasnya di riset di dalam teknologinya. Teknologinya, untuk perancang bangun. Bu Hana, mungkin dengan adanya peraturan yang lebih ketat oleh Kementerian Perhubungan dan juga Dirjen Perhubungan Udara, mulai dari izin rute diperketat lagi, dan juga operator juga harus lebih memperhatikan, pilot juga harus face to face dengan BMKG. Nah, kira-kira apakah ini bisa mungkin meminimalisir kecelakaan di penerbangan Indonesia, ataukah memang ada beberapa hal lain lagi yang mungkin bisa memperbaiki lagi penerbangan di Indonesia, industri penerbangan di Indonesia? Kalau dari segi peraturan, saya pikir dengan adanya peraturan yang harus berlaku seragam di seluruh negara, itu sudah cukup lengkap yang dikeluarkan dan disosialisasikan oleh ICAO.
kemudian ada audit sistem yang dilakukan oleh FAA. Itu sebenarnya sudah luar biasa untuk menjaga supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Nah, yang saya sayangkan memang di Indonesia ini kita harus terbuka bahwa sistem pengawasan yang memang sangat lemah. Nah, ini sebenarnya yang yang membuat terjadi lagi. Kalau undang-undang mau ditambah sampai 1000 juta undang-undang, tapi kalau tidak ada pengawasan dan tidak ada sistem audit yang betul, saya pikir tidak akan pernah kita berlari. Tetap akan di situasi yang begini. Akan mundur mungkin ya. Iya, betul. Nah, terkait dengan keterbukaan ini, Ibu Hana, apakah informasi yang didapatkan dari black box misalnya, ini bisa juga dibuka ke publik, ataukah memang jangan sampai semuanya ini dibuka ke publik, hanya ada beberapa informasi hanya alasan saja? Penyebab dasarnya, penyebab utamanya diberikan, tapi detailnya tidak diberitahu. Oke. Kalau untuk hal ini, aturan internasional juga sudah mengaturnya secara rinci bahwa tidak semua bisa dipublikasikan kepada masyarakat umum. Jadi yang lengkap bahwa laporan itu harus ditindaklanjuti itu hanya kepada pihak-pihak yang terkait secara langsung. Misalnya? Seperti negara pabrikan, kemudian negara yang terkait. Jadi kalau misalnya ada penumpang dari negara-negara lain, itu akan diundang. Kemudian FAA tentunya, ICAO, kemudian negara yang melakukan investigasi atau negara TKP, tempat kejadian itu atau lokasinya, itu harus juga menjadi tim utama dalam melakukan penelitian dan membuat laporan itu. Alasannya kenapa tidak diungkap secara umum di publik? Ini menarik karena orang awam tidak semuanya juga akan paham mengapanya, dan tidak perlu juga terlalu detail karena ada ketakutan yang bisa membuat jadi industri ini malah tidak berkembang. Karena kalau sudah terjadi ada penuntutan, keselamatan itu menjadi tidak ada artinya. Jadi pihak yang merasa dirugikan menuntut, akhirnya orang takut untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi. Sehingga keselamatan, faktor-faktor keselamatan itu malah tidak terungkap. Bagaimana untuk mencegah kecelakaan itu malah tidak terungkap. Jadi meskipun keluarga korban bertanya-tanya sebetulnya apa sih penyebab sampai akhirnya mereka kehilangan anggota keluarga mereka tidak bisa mendapatkan jawaban yang benar-benar clear. Oke. Sebenarnya kita punya suatu cara bagaimana menyampaikan kepada keluarga korban mengenai apa sebenarnya faktor penyebab. Tapi itu juga dalam bahasa yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan juga rasa ingin, yaitu tadi menuntut dan sebagainya. Mungkin terakhir tuh Pak Sulistyo, mungkin kira-kira dengan adanya musibah pesawat AirAsia ini ke depannya mungkin LAPAN bisa membantu dalam sumbangsi apa yang bisa peran LAPAN berikan? Ya, peran LAPAN tentu saja sesuai dengan tugas fungsinya. Nah, di sini tentu dalam hal perancangan tentunya kita membuat seaman mungkin. Dari sisi pencarian, mungkin kita kalau daerahnya itu tidak separah di mana, kita juga mempunyai pesawat tanpa awak, di mana kita juga bisa membantu untuk mencari. Seperti kemarin di Banjarnegara di longsor, kita juga ikut mencari dan sebagainya. Tetapi kalau situasinya itu memang pesawat besar saja juga kesulitan tentu. Kemudian juga kita mengembangkan sistem satelit di Ranca Bungur. Tentu satelit kita belum sebagus yang ada karena resolusinya masih 10 meter ya, tentu belum sebaik itu. Tapi suatu saat kita akan menuju ke arah sana karena kita memang baru memulai ke sana. Ya. Baik, terima kasih Pak Sulistyo Atmadi dan juga Ibu Ruth Hana atas waktunya bersama kami di N11 Show, dan semoga perbincangan hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, mencerahkan, dan setelah ini Hariman kita akan kembali dengan pantauan lalu lintas langsung dari NTMC Korlantas Polri. Tetap bersama kami. Terima kasih.